Selamat pagi adik-adik mahasiswa, apa kabarnya? Kakak berharap adik-adik mahasiswa masih dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk melanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu di perkuliahan daring pada mata kuliah perilaku berorganisasi, dan di mata kuliah ini kita sudah masuk topik yang ke-10, dan di topik ini nantinya kita akan membahas tentang kepemimpinan. Ada beberapa subtopik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah teori ciri dari kepemimpinan, yang kedua adalah teori perilaku, yang ketiga adalah teori kemungkinan. Kita langsung masuk pada subtopik kita yang pertama, yaitu tentang teori ciri. Di mana ada pun beberapa ciri yang membedakan antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Yang pertama adalah ambisi dan energi, di mana seorang pemimpin ini memiliki ambisi untuk menggapai suatu tujuan, dan dia memiliki energi atau memiliki keinginan atau memiliki cara-cara untuk menggapai tujuan tersebut. Lalu yang kedua adalah adanya hasrat untuk memimpin. Jadi seorang pemimpin ini memiliki hasrat atau memiliki keinginan di dalam dirinya untuk memimpin. Lalu ciri yang ketiga adalah kejujuran dan integritas atau keutuhan, di mana seorang pemimpin itu diharapkan untuk dia berperilaku jujur. Agar apa? Agar nantinya kejujuran itulah nanti yang bisa membawa tercapainya tujuan yang akan diharapkan, dan dibutuhkanlah suatu keintegrasian atau keutuhan dari seluruh subjek-subjek yang akan dipimpinnya untuk menggapai tujuan tersebut. Lalu ciri yang keempat adalah rasa percaya diri. Jadi seorang pemimpin yang tidak memiliki rasa percaya diri untuk dia dapat memimpin suatu organisasi atau untuk dia dapat mewujudkan atau menggapai suatu tujuan dalam suatu organisasi tersebut, maka dia tidak bisa disebut sebagai seorang pemimpin. Karena itu seorang pemimpin harus memiliki rasa percaya diri terhadap dirinya, terhadap apa yang nantinya akan dipimpinnya, dan terhadap dirinya untuk menggapai tujuan yang akan diharapkan di dalam suatu organisasi tersebut. Lalu ciri yang kelima yaitu adalah kecerdasan. Kecerdasan ini juga sangat erat kaitannya dengan seorang pemimpin, karena dengan seorang pemimpin yang memiliki kecerdasan, maka dia akan tahu taktik-taktik apa atau strategi-strategi apa yang harus dilakukannya untuk menggapai apa yang diinginkan di dalam suatu organisasi tersebut. Tanpa dengan adanya kecerdasan, maka orang-orang tersebut atau seorang pemimpin tersebut akan sulit untuk menggapai tujuan yang diharapkan di dalam suatu organisasi. Lalu ciri yang keenam adalah pengetahuan dan relevan, di mana seorang pemimpin juga harus memiliki pengetahuan dan kerelevanan terhadap apa yang dipimpinnya. Jadi kalau dia memimpin dalam bidang produksi, maka dia harus memiliki pengetahuan dalam hal produksi. Kalau dia memimpin dalam hal departemen mesin atau dalam hal peralatan-peralatan mesin, dia harus memiliki pengetahuan yang relevan juga terhadap mesin-mesin yang ada di dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan tersebut. Jadi seorang pemimpin ini juga harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan apa yang dipimpinnya. Riset baru-baru ini memberikan bukti kuat bahwa orang-orang yang mempunyai sifat pemantauan diri yang tinggi, artinya sangat luas dalam menyesuaikan perilaku mereka dalam situasi yang berlainan, jauh lebih besar kemungkinannya untuk muncul sebagai pemimpin dalam kelompok-kelompok ketimbang yang pemantauan dirinya rendah. Jadi seorang yang tahu akan dirinya, yang tahu akan kemampuan dirinya yang luas, yang dia dapat bergaul, yang dapat dia menyesuaikan dirinya dengan orang lain, itu jauh lebih lebih memiliki sifat seorang pemimpin daripada orang yang memiliki pengetahuan tentang dirinya yang rendah. Jadi kita sebagai seorang manusia, kita harus tahu diri kita harus tahu kemampuan kita, sehingga nantinya apa, ketika kita nanti dihadapkan dalam situasi, baik itu kita sebagai seorang pemimpin, nantinya kita akan tahu sampai
kita akan tahu apakah kita bisa memimpin dengan pengetahuan yang kita miliki. Jadi, kita harus mengenal dulu. Seorang pemimpin itu harus mengenal dulu dirinya untuk dapat dia memimpin orang lain. Lalu, subtopik kedua yaitu tentang teori perilaku. Teori perilaku kepemimpinan adalah teori-teori yang mengemukakan bahwa perilaku spesifik membedakan pemimpin dari bukan pemimpin. Jadi, perilaku itu dapat membedakan antara seorang pemimpin dan bukan pemimpin. Dan teori perilaku ini itu bisa kita lihat pendapatnya itu menurut dari studi Universitas Negeri Ohio dan pendapat dari Universitas Michigan. Tentang kedua teori ini akan kita bahas pada slide selanjutnya, di mana teori perilaku menurut studi Universitas Negeri Ohio, di mana menurut studi ini, teori perilaku itu yang pertama terdiri dari struktur awal, yaitu sejauh mana seorang pemimpin bersangkutan mendefinisikan dan menstruktur peran mereka dan peran bawahan dalam upaya pencapaian tujuan. Lalu yang kedua adalah pertimbangan, yaitu sejauh mana seorang pemimpin berkemungkinan memiliki hubungan pekerjaan yang dicirikan saling percaya, menghargai gagasan bawahan, dan memperhatikan pesanan mereka. Jadi, menurut teori perilaku studi Universitas Negeri Ohio, itu dapat dilihat dari dua hal, yaitu dari struktur awal, di mana seorang pemimpin itu dapat mengetahui perannya untuk dapat memimpin bawahannya agar apa? Agar mencapai tujuan yang diharapkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu bisa juga dilihat dari bagaimana seorang pemimpin itu dapat memiliki rasa saling percaya antara dirinya dengan bawahannya untuk mereka sama-sama saling bekerja sama untuk mencapai apa lagi? Mencapai suatu tujuan. Jadi dalam hal percaya ini dia juga harus memperhatikan pendapat ataupun gagasan dari bawahan agar apa? Agar nantinya terjalin komunikasi atau kerjasama yang baik antara bawahan dan atasan. Jadi dalam hal ini tidak ada saling menjatuhkan ataupun tidak ada saling menjelek-jelekkan. Jadi dalam hal ini seorang pemimpin dan bawahan harus benar-benar saling menghargai antara satu dan lainnya. Lalu yang kedua, menurut pendapat Universitas Michigan, bahwa seorang pemimpin, yang pertama adalah bahwa seorang pemimpin yang berorientasi kepada karyawan. Jadi seorang pemimpin itu harus berorientasi kepada karyawan. Di mana orientasi kepada karyawan ini adalah pemimpin yang tampaknya dikaitkan dengan keefektivitas kinerja. Kenapa seorang pemimpin itu harus berorientasi pada karyawan? Agar nantinya kinerja dari karyawan itu akan bekerja secara efektif atau mereka akan bekerja semaksimal mungkin dan mereka akan bekerja dengan kesenangan hatinya. Jadi seorang pemimpin itu harus bisa juga merangkul karyawannya untuk dapat termotivasi untuk terus meningkatkan kinerjanya. Lalu yang kedua adalah pemimpin yang berorientasi produksi, di mana pemimpin ini menekankan aspek teknis atau tugas dari pekerjaannya. Jadi, selain dia dapat mampu merangkul karyawannya, dia juga harus dapat berorientasi pada produksi atau dia dapat mencapai target produksi yang diharapkan atau target yang diharapkan oleh perusahaan tersebut untuk dapat dijalankan. Jadi kedua hal ini itu adalah pendapat dari Universitas Michigan mengenai teori perilaku seorang pemimpin. Lalu yang ketiga adalah teori kemungkinan, di mana teori kemungkinan ini yang pertama itu menurut model Phil Fiedler, di mana model ini mengatakan bahwa kelompok efektif bergantung pada padanan yang tepat antara gaya interaksi dari si pemimpin dengan bawahannya, serta sampai tingkat mana situasi itu memberikan kendali dan pengaruh kepada si pemimpin.